Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas vektor part yang ke-7. Masih tentang lanjutan contoh soal dari konsep dan operasi vektor. Simak terus video ini sampai akhir. Perhatikan gambar jajar genjang PQRS di samping. Diagonal PR dan QS berpotongan di titik O. Jika vektor PQ sama dengan U dan vektor PS sama dengan V, nyatakan vektor-vektor berikut dalam U dan V. Soal A, QR. Oke, jadi ini ada jajar genjang PQRS yang berpotongan di titik O. Ingat, sifat dari jajar genjang, kedua diagonalnya kan berpotongan. Kemudian titik perpotongan diagonal itu membagi diagonal-diagonalnya menjadi dua bagian sama panjang. Jadi dalam hal ini, PO ini sama dengan OR. O di tengah-tengahnya PR. SO juga sama dengan OQ. O di tengah-tengahnya SQ. Oke, jika vektor PQ itu berarti yang alas ini ya, sama dengan U, dan vektor PS berarti yang ini, sama dengan V, nyatakan vektor-vektor berikut dalam U dan V. Kita mulai dari soal A, vektor QR. QR itu ini. Nah, kalau kalian lihat, QR ini kan sama aja seperti ini. Sama aja seperti PS. Ingat ya, kesamaan dua vektor itu, dua vektor dikatakan sama jika dan hanya jika panjang dan arah kedua vektor itu sama. Panjangnya sama, arahnya juga sama. QR kan ke kanan atas juga, sama seperti PS. Walaupun titik pangkalnya berbeda, titik ujungnya juga berbeda. Ngerti ya? Kesamaan dua vektor itu hanya melihat panjang dan arahnya, tidak memperhatikan di mana titik pangkal dan di mana titik ujungnya. Jadi di sini vektor QR sama dengan vektor PS. PS tadi kan V. Ya sudah, berarti vektor QR juga sama dengan V. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A, vektor QR jika dinyatakan dalam U dan V adalah V. Kita ke soal B. RS sekarang. RS itu yang atas. Sama seperti PQ, tapi hati-hati, RS arahnya ke kiri, PQ arahnya ke kanan. Jadi bukan sama dengan PQ. Panjangnya ya sama dengan PQ, tapi ini kan kita bicara vektor. Vektor RS itu adalah negatif, kan soalnya ke kiri arahnya, kebalikan dari PQ, PQ ke kanan. Jadi di sini min PQ. PQ tadi U, ya sudah, berarti RS sama dengan min U. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, vektor RS jika dinyatakan dalam U dan V adalah min U. Kita ke soal C, vektor PR. PR di sini itu diagonal yang panjang ini. Terus gimana ini? Vektor yang diketahui kan sisi yang bawah ini sama sisi yang kiri. Terus gimana ini PR? Gini, kita pakai rumus yang waktu itu saya kasih ilustrasi yang jalan pintas atau jalan tol atau yang langsung PR. Jadi vektor PR saya tulis ya. Itu sama dengan yang mampir dulu. Mampir kemana dari P? Boleh mampir ke Q atau mampir ke S dulu. Misalkan mampir ke Q, berarti PQ, terus ditambah QR. Ingat ya, ini kan prinsipnya adalah penjumlahan vektor dengan metode segitiga. PQ plus QR sama dengan PR. Yang langsung, P ke R kan langsung ya, sama dengan yang mampir dulu lewat Q. PQ plus QR. Jadi kita gunakan sifat itu. PR sama dengan PQ plus QR. Oke, mampirnya apa? Harus lewat Q? Nggak harus, kan bisa lewat S. Jadi kalau misalkan lewat S, ya PS plus SR. Pokoknya yang langsung sama dengan yang mampir, gitu ya. Jadi PR sama dengan PQ plus QR, sama dengan PQ diketahui, vektor U. QR, ini, QR kan sama dengan PS ya. Tadi sudah kita jawab di soal A, berarti sama dengan V. Jadi ini plus V. Jadi ya sudah, ini vektor PR. Kita dapatkan jawaban soal C, vektor PR jika dinyatakan dalam U dan V adalah U plus V. Kita ke soal D. Vektor SO. Nah, SO ini kan dari sini ke tengah-tengah. Mau mampir lewat mana? Mau mampir lewat SP plus PO bisa. Tapi gini, SP oke tahu, min V. Tapi PO juga nggak tahu kan? Nah, untuk lebih memudahkan, SO ini, kan kita tahu tadi O ini tengah-tengahnya SQ. Berarti SO ini setengahnya SQ, kan gitu logikanya. Jadi kita tulis saja sama dengan setengah SQ. Nah, SQ inilah yang kita jabarkan sama dengan yang mampir itu tadi. Nah, dari S ke Q ini kan langsung. Kalau yang mampir lewat mana? Boleh mampir lewat P, jadi SP plus PQ. Boleh mampir lewat R, berarti SR plus RQ. Misalkan saya ambil yang mampir lewat P, berarti SQ ini sama dengan SP plus PQ. Jadi ini sama dengan setengah dikali dalam kurung SP
plus PQ. Kita masukkan, berarti sama dengan setengah. SP itu kan kebalikannya PS ya. PS itu V, berarti kalau SP ya min V. Plus PQ, PQ itu U. Oke, setengahnya kita masukkan, berarti min setengah V plus setengah U. Atau kita balik susunannya ya, menjadi SQ sama dengan setengah U min setengah V. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal D, vektor SO jika dinyatakan dalam U dan V adalah setengah U min setengah V. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F di samping. Garis AD, BE, dan CF berpotongan di titik O. Jika vektor OA sama dengan A dan vektor OB sama dengan B, tentukan vektor-vektor berikut dalam A dan B. Soal A, OE. Jadi ini merupakan segi 6 beraturan. Kalau segi 6 beraturan berarti panjang sisinya sama. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan EF, sama dengan AF. Nggak hanya itu. Di sini OA juga sama seperti panjang sisinya. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan EF, sama dengan AF, sama dengan OA, sama dengan OB, sama dengan OC, sama dengan OD, sama dengan OE, sama dengan OF. Jadi anggapannya segi 6 beraturan ini kalau dibelah-belah itu membentuk 6 buah segitiga sama sisi. Oke. Nah, di sini diketahui OA itu sama dengan A. OA itu ini berarti ya. Nah, ini sama dengan A, vektor A. Kemudian OB, berarti yang ke bawah ini, itu vektor B. Kita disuruh menentukan OE, soal A. OE itu ke atas ini ya. Nah, OE ini panjangnya sama dengan OB. Tapi arahnya berlawanan. Kalau ke bawah ini B, berarti kalau vektor OE, ya berarti min OB, ya kan? Jadi OE sama dengan min OB. Berarti OB itu kan tadi B. Ya sudah, berarti OE sama dengan min B. Jadi kita dapatkan vektor OE jika dinyatakan dalam A dan B adalah min B. Kita ke soal B, OC. OC itu ini. Nah, ini nggak ada yang searah atau berlawanan arah sama A dan B ya. Terus gimana ini? Gini, kita pakai cara yang mampir-mampir itu ya. Jadi dari O ke C, selain langsung, itu bisa juga mampir lewat D atau mampir lewat B. Misalkan saya pakai yang mampir lewat B, berarti OB plus BC. Kita tulis dulu ya. Berarti OC sama dengan OB plus BC. OB itu B, ya kan? Lalu BC itu apa? Kita lihat di sini. BC itu berlawanan sama OA, ya kan? Ini kan OA dan BC ini kan sejajar, hanya berlawanan arah. Kalau OA itu ke kiri bawah, BC ke kanan atas. Sehingga kalau OA itu A, maka BC min A. Jadi di sini B plus min A atau B min A. Ya sudah, kita dapatkan jawaban soal B, vektor OC jika dinyatakan dalam A dan B adalah B min A. Kita ke soal C, vektor AD. A di sini, D di sini. Berarti gini, kalau ini OA, berarti kalau AO kan kebalikannya, min A. Kalau AD, ya berarti selain kebalikannya, berarti dikali 2 juga. Jadi min 2. Min 2A. Jadi min 2 kali dari vektor OA. Min karena berlawanan, terus karena panjangnya 2 kali lipatnya, dikali 2 juga. Berarti di sini AD sama dengan min 2 OA. Nah, OA tadi kan vektor A. Ya sudah, berarti vektor AD sama dengan min 2A. Oke, kita dapatkan jawaban soal C, vektor AD jika dinyatakan dalam A dan B adalah min 2A. Kita ke soal D, vektor FB. F itu di sini, B itu di sini. Nah, gimana ini FB? Misalkan saya buat garis lurus ya, FB ya. Nah, ini seperti ini. Kalau FB ini yang langsung, berarti bisa mampir lewat FO plus OB, atau bisa juga FA plus AB. Ya, misalkan saya FA plus AB ya. Jadi di sini vektor FB sama dengan vektor FA plus vektor AB. Berarti sama dengan vektor FA itu kan ke bawah ya, sama seperti OB. Sejajar dan sama panjang. Berarti vektor FA juga B. Nah, vektor AB ini gimana? AB juga nggak ada. Terus gimana? Gini, AB bisa kita pecah lagi. AO plus OB, kan nggak apa-apa. AB ini yang langsung sama dengan yang mampir lewat O dulu, AO plus OB. Jadi plus AO
plus OB. Jadi nggak apa-apa. Dipecah lagi. Kalau masih nggak tahu, dipecah lagi sampai tahu gitu ya. Intinya kita jadikan dalam A dan B ruas kanan ini. Oke, berarti ini sama dengan B plus AO itu. Ingat, tadi A itu OA. Kalau AO berarti min A. Berarti B plus min A plus OB itu B. Ya kan? Berarti vektor FB sama dengan B plus B ya, 2B. 2B plus min A berarti min A. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal D, vektor FB jika dinyatakan dalam A dan B adalah 2B min A. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.